Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif, belajar seputar materi-materi dan juga soal-soal biologi. Nah, di kali ini kita akan membahas sukses UTBK dan ujian mandiri di tahun 2022. Baik, ada beberapa soal yang telah saya siapkan untuk kita bahas guna persiapan UTBK dan ujian mandiri. Namun sebelum teman-teman menyaksikan video ini, silakan teman-teman juga bisa mengunjungi channel YouTube kami berkenaan dengan soal-soal ataupun materi-materi UTBK dan ujian mandiri yang telah kami buat. Oke, baik. Di pertemuan kali ini, teman-teman, saya memiliki sekitar 5 buah soal untuk kita bahas, gitu ya. Baik, soal yang pertama itu dia, kita klik dulu yang ini. Oke, di soal pertama ini ada soal yang mengungkapkan seperti ini, teman-teman. Organel sel eukariotik yang memiliki fungsi untuk menyimpan hasil metabolisme. Jadi diminta organel gitu ya, menyimpan metabolisme, air, dan mempertahankan turgidita sel. Nah, di video sebelumnya ada soal UTBK ataupun ujian mandiri yang menyebutkan hal soal yang sama. Namun di soal yang sebelumnya itu meminta jaringan gitu ya. Jadi jaringan yang berperan di dalam metabolisme, terus penyimpanan cadangan makanan seperti ini ya, menyimpan cadangan makanan, terus apa namanya? Menjaga turgiditas juga. Nah, ini di situ jaringan yang diminta. Tentu jaringan itu adalah berkenaan dengan yang memiliki vakuola di sini, gitu ya. Jadi kalau yang soal ini diminta organelnya yang ada di jaringan, kalau soal kemarin diminta jaringannya. Jadi seperti inilah soal UTBK ataupun ujian mandiri saling keterkaitan, gitu ya. Artinya teman-teman harus sering latihan soal, gitu. Baik, nah menyangkut pertanyaan ini, teman-teman, yang harus teman-teman siapkan adalah yang pertama, tahu fungsi dari masing-masing organel ini. Baru kita bisa akan tahu bagaimana fungsi yang diminta, ya. Adapun konsep yang pertama, teman-teman, organel sel eukariotik itu dia memiliki fungsi untuk menyimpan hasil metabolisme, juga air dan mempertahankan turgidita sel itu adalah vakuola, teman-teman, gitu ya. Jadi vakuola ini dia paling besar berada pada suatu jaringan yang disebut sebagai parenkim. Nah, kalau soal kemarin diminta parenkimnya, jaringannya apa? Ya, jawabannya adalah parenkim. Jadi parenkim itu dia memiliki organel berupa vakuola yang sangat besar sehingga perannya penting di dalam hal fungsi ini. Gitu ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua ada juga plastid atau plastida, teman-teman. Nah, plastid ini atau plastida dia organel yang menghasilkan warna gitu ya pada tumbuhan. Maka salah satu plastida itu kan kloroplas gitu ya. Itu dia berperan di dalam proses fotosintesis seperti itu gitu ya. Dan yang ketiga ada lisosom. Nah, lisosom ini teman-teman dia merupakan organel sel yang memiliki enzim di mana enzimnya itu khas. Nah, kenapa disebut enzimnya khas? Sebab enzim yang ada di dalam lisosom itu dia bersifat hidrolitik, gitu ya, yang mampu mencerna makromolekul yang masuk ke dalam sel, gitu ya. Secara apa? Nanti dia secara fagositosis intraseluler. Jadi dimakan, gitu ya, dicerna, gitu. Dalam prosesnya itu, misalkan memakan virus antar tubuh sel, gitu ya. Jadi kalaupun ada yang berbahaya, nah organel yang berperan di dalam perlindungan salah satu organelnya itu adalah lisosom. Itu ya dia punya enzim hidrolitik untuk mencerna makromolekul di mana makromolekul itu dia yang berbahaya bagi tubuh. Gitu ya. Terus ada peroksisom. Nah, kalau berbicaranya peroksisom, teman-teman, dia struktur kecil lebih kecil daripada lisosom tentunya gitu ya. Ya, ada di dalam sel di mana dia memiliki membran tunggal. Nah, dia juga sama berisi enzim yang mirip sebagai enzim yang terdapat di dalam lisosom yang perannya itu dia mencerna gitu ya. Di dalam pencernaan ataupun penghancuran bahan-bahan yang beracun.
Misalkan bahan-bahan yang beracun itu yang ada di dalam tubuh itu, sisa metabolisme itu salah satunya adalah asam peroksida H2O2 gitu ya, yang nantinya dinetralisir oleh enzim-enzim yang dimiliki oleh peroksisom. Dalam hal ini misalkan enzim katalase gitu ya, di apa namanya, dinetralisir menjadi apa? Menjadi air gitu, seperti itu ya. Oke. Terus yang terakhir di dalam pilihannya itu ada vesikula. Nah, berkenaan dengan vesikula dia organel kecil. Jadi mirip dengan lisosom. Jadi vesikula itu adalah bagian yang dihasilkan dari badan Golgi. Jadi badan Golgi itu dia menghasilkan dua buletan, dua organel, salah satunya adalah lisosom dan yang satunya lagi adalah vesikel, gitu ya, atau vesikula. Dia organel kecil yang dikelilingi oleh membran sendiri. Nah, tentu isinya berbeda dengan lisosom, gitu ya. Nah, jadi berkenaan dengan hal tersebut, maka nomor satu jawaban yang tepat adalah vakuola, gitu ya. Ini dia jawabannya untuk menyimpan hasil metabolisme, cadangan makanan, gitu ya, turgiditas sel, itu dia vakuola. Baik, itu dia soal nomor satu. Terus kita maju ke soal nomor yang kedua. Baik, di soal yang kedua, teman-teman, kita akan lihat tentang seputar apa. Oke, nah ini dia soal yang nomor 2. Ukuran maksimum sel katanya bergantung pada apa? Jadi ukuran maksimum selnya itu dia tergantung pada apa? Baik, berkenaan dengan sel, teman-teman, ada konsep yang terpenting bahwa ukuran maksimum sel itu dia bergantung pada rasio. Rasio antara apa? Rasio permukaan dan volume. Nah, ini dia dua hal ini. Jadi, ukuran maksimum sel itu dia bergantung pada rasio permukaan sel dan juga volume sel itu sendiri. Di mana rasio luas permukaan sel dia terhadap volume dia merupakan hal yang kritis. Gitu ya. Nah, maksudnya apa? Ketika ukuran sel atau objek apapun yang ada di dalam sel meningkat, jadi ketika ukuran sel meningkat gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga proporsi volumenya akan meningkat lebih besar gitu ya dibandingkan luas permukaannya. Nah, seperti itu. Itulah yang menyebabkan ukuran maksimum di dalam sel. Gitu ya. Dua hal itu menyebabkan sel dia berukuran maksimum. Oke, itu konsepnya ya. Jadi jawabannya adalah rasio permukaan dan volume kalau berbicaranya ukuran maksimum terhadap suatu sel. Gitu ya, ini mah gampang lah. Baik, soal nomor 3 teman-teman kita akan lihat itu baru soal nomor 2. Nah, di soal nomor 3 ini kita akan cek seperti apa soalnya. Nah, soal nomor 3 mengungkapkan bahwa kromosom tetrad katanya, ini tetrad nih kata kuncinya, mulai terjadi pada fase apa? Oke, dilihat tetrad ya. Baik. Konsep yang pertama, teman-teman, kalau berbicaranya kromosom tetrad, ini berbicara berarti suatu pembelahan. Jadi tidak berbicara amitosis, tidak berbicara mitosis, namun kata kunci tetrad ditemukan pada kromosom saat sel sedang melakukan pembelahan secara meiosis. Itu ya, ingat-ingat. Nah, jadi masuknya ke meiosis kalau tetrad. Berarti berbicara pembentukan sperma ataupun pembentukan ovum. Gitu. Nah, ciri dari meiosis sendiri, teman-teman, yang harus teman-teman ketahui adalah bahwa di dalam pembelahan meiosis terjadi di sel kelamin gitu ya. Sel anaknya itu dia berjumlah 4. Kalau dari pria, spermatogenesis 4-4-nya fungsional, sedangkan pada oogenesis pada seorang perempuan yang fungsional itu dari 4 sel adalah dari 4 sel yang paling fungsional itu cuman 1. 3 lagi dia membentuk badan polar, gitu kan ya. Oke, terus yang kedua, jumlah kromosom anak atau apa namanya, jumlah si kromosom anak itu dia setengah dari induknya, gitu ya. Jadi anaknya itu dia N. Jadi kalau induknya 2N, nah di meiosis itu anaknya N. Gitu ya. Kenapa? Sebab pembelahannya teman-teman terjadi 2 kali, gitu ya, pada fase reproduksi seksual tentunya. Terus nomor 3 terjadi perpasangan dari kromosom homolog gitu ya serta terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom. Nah, ini adalah ciri khas dari meiosis. Jadi adanya reduksi kromosom di mana dari 2N menjadi N, di mana kromosom homolog juga ada yang berpasangan gitu ya. Oke.
Terus yang terakhir terjadi 2 kali periode tadi pembelahan sel gitu ya, di mana ada pembelahan pertama disebut meiosis 1, pembelahan yang kedua disebut sebagai meiosis 2. Itu ciri khasnya. Oke, nah berbicaranya proses meiosis 1 teman-teman ini berbicara tetrad, maka tetrad itu ditemukan pada pembelahan meiosis pertama gitu ya. Nah, proses meiosis pertama itu didahului setelah interfase tentunya gitu ya. Maka masuk ke fase profase. Nah, di mana teman-teman profase 1 ini dikarenakan dia meiosis 1, maka kita beri nama profase 1 gitu ya, tahap pertamanya setelah interfase. Nah, DNA dia dikemas dalam kromosom pada akhir profase 1. Terbentuk kromosom yang berpasangan membentuk tetrad. Nah, ini dia apa namanya kata kuncinya. Hanya kalau mau lebih spesifik lagi teman-teman, tetrad ini terjadi pada fase profase gitu ya. Profase 1 pada meiosis itu terjadi 5 tahap. Lazy padipdi kalau disingkatnya gitu ya. Ini dia. Lazy padipdi leptotem, leptoten, ada zigotema atau zigoten gitu ya. Terus ada pakinema atau pakiten, ada ada diplonema atau diploten, ada diakinesis gitu ya. Oke. Nah, 5 tahapan ini teman-teman adalah tahapan urutan dari profase 1, lazy padipdi. Nah, leptoten dia benang-benang kromatin memendek dan menebal. Nantinya dia akan membentuk kromosom. Pada tahapan zigoten atau zigonema, sentromer itu dia membelah menjadi 2 gitu ya. Nantinya membentuk apa? Membentuk sentriol yang akan bergerak ke kutub berlawanan gitu ya. Terus pakinema terjadi duplikasi kromosom. Nah, diplonema atau diploten. Nah, di sini nih kromosom homolog dia saling menjauh terus terjadi perlekatan berbentuk X gitu ya. Dia berbentuk X yang ini yang disebut sebagai kiasma. Nah, ini dia membentuk X begini ya dan merupakan tempat terjadinya crossing over di sini gitu ya. Membentuk crossing over di mana gen dari kromosom yang satu berpindah ke kromosom yang lain gitu, berbalikan. Di akinesis dia terbentuknya benang-benang spindle, 2 sentriol sampai pada kutub berlawanan, membran inti dan nukleolus menghilang. Ini adalah ciri-ciri utama di mana proses profase 1 terjadi gitu ya. Terus dari profase 1 tentu akan lanjut dia ke metafase. Ciri dari metafase itu dia pasangan kromosom homolog berderet gitu ya di daerah bidang ekuator. Ini dia ciri utamanya, ada di tengah-tengah kutub gitu ya. Anafase nanti ditarik ke kutub berlawanan. Anafase 1 di mana siapa yang ditariknya? Dia kromosom homolog berpisah gitu ya dan bergerak ke kutub berlawanan. Nanti benang spindle dan seluruh isinya memanjang ke arah kutub gitu ya, ditarik ke atas dan ditarik ke bawah. Seperti itu. Terus pada telopase 1 dia membran inti yang sempat hilang pada profase itu dia mulai terbentuk kembali gitu ya. Terjadi diakhiri dengan proses sitokinesis di mana sel membelah menjadi 2 gitu ya. Seperti itu. Nah, namun reduksi kromosom itu dia terjadi pada tahapan anafase 1. Jadi 2N mau bergerak ke N. Nah, N-nya itu akan terbentuk di fase telopase. Telopase 1 gitu ya. Seperti itu. Jadi jawabannya yang tepat teman-teman kromosom tetrad itu ada tambahan satu lagi. Nanti kalau teman-teman membahas tentang meiosis yang kedua sama saja berlangsung seperti mitosis. Namun sel-selnya dia bersifat N atau haploid gitu ya. Cirinya mah sama gitu. Jadi tetrad kita dapat temukan pada profase 1. Seperti itu ya. Oke, itu dia berkenaan dengan pembelahan sel. Selanjutnya nomor 4 teman-teman di sini kita akan lihat nomor 4 itu berkenaan dengan soal apa kita akan cek ya. Nah, di soal nomor 4 ini teman-teman disebutkan bahwa masih berbicara tentang pembelahan sel. Jumlah kromosom dan kromatid pada gambar ini adalah ini kita lihat gitu ya. Nah, kalau mau teman-teman bisa diperlihatkan kalau ada pertanyaan ini fase apa? Lihat kromosomnya dia atau kromatidnya dia berada pada bidang ekuator di tengah-tengah. Berarti kalau diminta nanti berupa pertanyaan fase tahapan apa ini adalah tahapan metafase
gitu ya. Oke, kalau bentuknya seperti ini, bentar ya saya tulis dulu. Metafase. Nah, kalau tahapannya seperti ini, teman-teman, ini adalah berbicaranya tentang mitosis atau meiosis. Nah, kalau berjejernya seperti ini, lengannya masing-masingnya ada 4, teman-teman, gitu ya. Ini dia metafase mitosis. Jadi metafase kalau ditulis metafase saja, berarti sedang berbicara mitosis. Metafase 1, metafase 2, kalau ada 1 dan 2-nya berarti berbicara meiosis itu. Gitu ya. Nah, ini berarti mitosis. Baik, kembali lagi ke pertanyaan. Nah, di pertanyaan katanya jumlah ditanyakan kromosom dan kromatid pada gambar. Baik, kita akan cek ini dulu ya konsepnya. Nah, berbicaranya konsep kromosom dan kromatid, maka yang pertama kali teman-teman mesti mengetahui arti dari kata dasar masing-masing itu. Yang pertama ada konsep yang disebut sebagai kromatin. Nah, apa itu kromatin? Kromatin itu dia benang halus atau benang panjang di mana di dalamnya terdiri dari protein atau protein gitu ya, dari protein, DNA dan histon. Nah, proteinnya itu adalah histon, di situ ada DNA. Jadi DNA itu memintal histon. Jadi dia benang halus. Nah, nantinya benang halus ini akan memendek, akan memadat gitu ya, menjadi apa? Menjadi kromosom gitu gitu ya. Benang halus itu dia memadat menjadi kromosom, sedangkan kromatid sendiri teman-teman dia merupakan duplikasi dari kromosom yang terbentuk pada saat pembelahan sel. Artinya lengan-lengannya setiap masing-masingnya sudah ada 4, berarti berbicara kromatid itu sebab kromosomnya sudah berduplikasi gitu ya, jadi ada 4 lengan. Nah, ini kita berbicaranya 4 lengan berarti ya, masing-masingnya sudah jadi kromatid ini. Oke, siap. Maka konsep perbedaan antara kromosom dengan kromatid, kalau kita lihat dari konten teman-teman gitu ya, dia terdiri dari molekul DNA beruntai ganda. Jadi tapi satu DNA-nya kalau kromosom. Sebab memang apa namanya? Dia cuma lengan atas dan lengan bawah yang dihubungkan oleh sentromer gitu ya. Sedangkan kalau dia sudah jadi kromatid, maka terbentuk dua untai DNA. Nanti untai DNA lengan kiri, untai DNA lengan kanan, gitu ya. Seperti itu. Terus kalau strukturnya sendiri dia seperti pita yang tipis. Kalau yang ini berserat tipis dan panjang. Kalau dari materi genetiknya, kromosom homolog dia tidak identik, gitu ya. Mereka mungkin memiliki alel yang berbeda dari gen yang sama. Kalau yang ini dia kromatid sister homolog adalah identik sama kalau dia sister homolog gitu ya. Nah, sebab dalam satu kromosom sebetulnya mah gitu ya, kiri dan kanan gitu. Kalau kromosom homolog berarti ada dua kromosom kiri dan kanan gitu ya. Ada dua gini, berbeda kiri dan kanan. Nah, kalau kromatid sister ya begini, ini dengan ini identik gitu ya. Nah, tahapannya muncul dalam fase M kalau kromosom, sedangkan kromatid dia muncul di interfase. Nah, fungsinya gitu ya, fungsinya itu dia terlibat dalam distribusi materi genetik, sedangkan ini dia terlibat dalam metabolisme dan aktivitas sel lainnya. Nah, kalau dari segi gambar maka bisa diperlihatkan seperti ini, teman-teman. Jadi kromosom itu tadi itu ya penebalan dari kromatin, berarti ini dia awalnya kromatin gitu ya, benang halus, dia menebal, memendek jadi kromosom yang kiri. Ini juga kromosom yang kiri, tapi kromosomnya sudah berduplikasi. Nah, kromosom yang berduplikasi ini teman-teman, ini kromosom juga, ini kromosom, tapi sudah berduplikasi. Masing-masingnya itu dia kita bisa kita sebut sebagai kromatid gitu ya. Nah, gitu duplikasinya masing-masingnya sudah disebut sebagai kromatid. Jadi kalau di gambar ini ada berapa kromosom dan kromatid, maka kromosomnya hitung 1, 2, 3, 4. Jadi seluruh ini memang kita sebut sebagai kromosom gitu ya. Ini dia kromosomnya. Jadi kromosom berduplikasi masing-masingnya membentukkan kromatid. Jadi ada 4 kromosom, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kromatidnya mana? Hitung masing-masingnya lengannya. Ini dia 1, 2, ini kromatid. 3, 4 gitu ya. Oke, jadi di sini ya, lengan ini 1, ini lengan ini dia 2. Jadi di sini kromosomnya itu ada 2 kromatid. Jadi yang di atas 1, di bawah 1, di atas 1, di bawah 1. Ini dia gabungkan sama teman-teman. Satu ini, satu panjang helaian begini dia membentuk kromatid, satu helaian begini juga dia membentuk kromatid. Gitu ya.
Oke, jadi ada 4 kromosom, kromatidnya hitung. Setiap kromosomnya kan ada 2 kromatid ya. Ini 2 kromatid, yang ini 2 kromatid, yang ini 2 kromatid, yang ini 2 kromatid. Berarti 4 kali 2, 8. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 4 kromosom. Hitung masing-masingnya. 1, 2, 3, 4 itu kromosom. Kromatid itu hitung setiap lengannya. Ini kan ada 2 ya. Satu kromosom itu dia ada 2 kromatid. Satu kromosom ini ada 2 kromatid, satu kromosom ada 2 kromatid, satu kromosom ada 2 kromatid, ada 4 kromosom kali 2, jadi 8 kromatid. Gitu ya. Itu dia berkenaan dengan soal nomor 4. Oke. Nah, untuk soal yang nomor 5, yaitu soal yang terakhir ini teman-teman, kita akan lihat. Oke, di soal nomor 5 ini dia kita lihat mengenai apa ya? Oke, ini dia. Oke, di soal nomor 5 menyebutkan konsep tentang virus, teman-teman. Virus katanya dapat berkembang biak pada organisme lain dengan memasukkan DNA ke tubuh inang katanya dengan tujuan. Oke, tujuannya buat apa DNA dimasukkan ke tubuh inang? Baik, ini berarti berbicara tentang reproduksi dari virus sendiri ya. Oke, baik. Nah, berbicaranya konsep reproduksi virus itu kan ada reaksi atau ada proses yang disebut sebagai siklik. Maaf, ada yang disebut sebagai litik gitu ya. Ada daur yang disebut sebagai lisogenik. Jadi kalau berbicaranya reproduksinya virus itu ada yang memang litik di mana lisis di mana si inangnya nanti dihancurkan, ada lisogenik di mana DNA dari virus tersebut dia terus mengikuti inangnya. Gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat dari gambar. Nah, ini dia. Nah, kalau berbicaranya reproduksi secara litik tentu akan berbeda dengan reproduksi secara lisogenik. Kita bahas yang lisogenik lah ya. Nah, saat sel inang gitu ya, sel anak pada propag, jadi si virusnya itu dia sudah melekat atau sudah menginjeksikan DNA-nya ke dalam inangnya, maka kalau dia berbicara lisogenik, nantinya si inangnya tersebut, dia DNA virusnya itu dia akan bergabung. Nah, ini dia. Dia akan bergabung ke dalam DNA-nya bakteri, dalam hal ini inangnya. Nanti membentuk profag di sini ya, DNA-nya bergabung. Nanti saat bakteri ini dia membelah, otomatis masing-masing anak bakteri tersebut dia mengandung DNA-nya miliknya virus yang masing-masing anaknya itu. Berapa kali pembelahan bakterinya? Terserah bakteri memberapa kali, setiap pembelahannya dia mengandung DNA profag. Gitu ya sel-sel bakterinya. Tapi tidak menghancurkan sel bakteri tersebut. Hanya propagnya itu terus mengikuti inangnya ketika dia bereproduksi. Itu dia lisogenik. Namun ketika berbicaranya litik teman-teman, saat DNA apa namanya virus itu memasuki inangnya, maka DNA inang virus tersebut dia akan namanya bersatu dengan apa namanya dengan DNA-nya inang, tetapi ketika persatuannya tersebut dia membentuk gitu ya, membuat sebuah aktivitas di mana aktivitasnya itu malah dikendalikan oleh virus, oleh DNA virus. Jadi DNA virus itu dia membentuk DNA faga dan protein baru yang disintesis di dalam tubuh inang. Artinya membentuk bahan-bahan buat virus gitu ya. Itu dia berbicaranya litik. Nah, ketika bahan-bahan virus itu sudah terbentuk, maka fasenya itu dia akan masuk ke fase litik gitu ya atau fase lisis penghancuran di mana inang bakteri itu dia dihancurkan untuk virusnya itu keluar dari tubuh inangnya. Berarti kalau ada kata kunci hancur inangnya, litik inangnya atau lisis inangnya mengeluarkan faga-faga gitu ya, virus-virus, maka itu disebut sebagai siklus litik gitu. Nah, adapun konsep yang berkenaan dengan ketika DNA masuk ke dalam tubuh inang itu dia tujuannya buat apa? Itu dia. Kalau berbicaranya lisogenik dia hanya mengikuti saja. Kalau berbicaranya litik berarti untuk membentuk badan-badan atau protein-protein virus sendiri. Gitu ya. Jadi konsepnya seperti ini. Nah, virus dia melakukan proses penetrasi ke dalam sel inang gitu ya. Jadi dia nempel lalu menginjeksikan proteinnya gitu ya dengan bantuan enzim lisosim
yang ada di dalam tubuh virus. Kemudian virus memasukkan materi genetiknya itu berupa DNA. Misalkan kalau DNA virusnya, setelah virus berhasil memasukkan DNA-nya, maka virus segera mengambil alih sel inang. Berarti kalau berbicaranya mengambil alih sel inang, dia akan masuk ke fase litik ini, gitu ya, mengambil alih nih kendali dari sel inang. Nah, kemudian virus dia akan membentuk komponen-komponen virus dikarenakan sudah dikendalikan. Nah, sekarang virus yang mengendalikan nih, dia akan membentuk komponen-komponen untuk membentuk tubuh virus, gitu ya. Menggunakan organel ribosom yang ada di dalam sel inang, gitu ya. Juga enzim dari tubuh sel inang dimanfaatkan semuanya oleh virus. Tujuannya hanya untuk mengendalikan sintesa protein dan membentuk bagian-bagian tubuh virus di dalam tubuh inangnya. Nantinya kalau sudah lengkap dihancurkan. Nah, ini adalah tujuan kenapa DNA virus dimasukkan ke dalam tubuh inang. Itu ya, untuk mengendalikan sintesis protein dan membentuk bagian-bagian tubuh virus. Itu dia ya konsepnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, mengendalikan sintesis protein dan membentuk bagian-bagian tubuhnya. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Itu dia berkenaan dengan soal yang terakhir. Nah, di pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan teman-teman bisa mempelajarinya lebih lanjut, juga menyimak video-video yang telah kami buat untuk pembahasan materi dan soal-soal untuk persiapan UTBK dan ujian mandiri. Mudah-mudahan teman-teman bisa memaksimalkan video ini, gitu ya. Silahkan dimanfaatkan, mudah-mudahan bisa berguna bagi teman-teman. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.